Hello guys, selamat datang kembali di channel My Crochet. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial membuat tas rajut menggunakan tali kur atau benang polikur. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Yuk langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah, untuk tas kali ini saya menggunakan poly rope atau tali kur 2 mm dan hook bernomor 7. Oke, sekarang kita mulai ya. Step pertama kita mulai dengan membuat bagian sampingnya. Nah, di sini kita mulai dengan membuat slip knot. Nah, ini kita hitung sebagai baris pertama ya. Nah, sudah kita buat slip knot, lalu kita tambahkan 6 rantai. Di sini saya buat kelipatan 2 ya. Oke, sudah selesai. Lanjut baris kedua, kita tambahkan 1 rantai sebagai pondasi. Nah, rantai ini kita skip ya. 1 rantai kita skip, kita masuk di stitch kedua di bagian back. Nah, di bagian backnya ya, kita buat 1 HDC di stitch pertama. Lalu di stitch berikutnya kita slip stitch. Lalu HDC lagi. Kemudian kita slip stitch lagi di stitch berikutnya. Nah, kita seling-seling ya, HDC slip stitch, HDC slip stitch. Oke, sudah selesai baris kedua. Lalu kita lanjut baris ketiga. Kita tambahkan 1 rantai sebagai pondasi, lalu kita balik. Nah, kita buat pola yang sama ya, HDC slip stitch, HDC slip stitch. Nah, di sini saya buat dengan pola yang sama sampai baris ke-15. Kalau kamu mau lebih tinggi lagi, bebas mau berapa aja, sampai baris berapa aja. Nah, ini akan saya lanjutkan sampai baris ke-15 dulu ya. Oke, ini sudah selesai ya 15 baris. Lanjut kita akan buat baris luarnya, 1 putaran. Kita akan single crochet keliling ya. Tapi di keempat sudutnya kita isi dengan 1 single crochet, 1 rantai, dan 1 single crochet di stitch yang sama. Nah, kita mulai dari sudut yang pertama di sini. Di stitch yang terakhir tadi kita masukkan hook ke dalam. Lalu kita isi dengan 1 single crochet. Nanti di akhir putaran kita akan tambahkan 1 single crochet dan 1 rantai di sudut yang pertama ini. Nah, ini akan saya kasih penanda dulu ya di stitch yang pertama. Oke, lanjut bagian samping. Kita akan single crochet sebanyak 13 kali ya. Oke, sudah selesai 13 single crochet. Lanjut di sudut yang kedua. Kita isi dengan 1 single crochet. Kita isi dengan 1 single crochet, 1 rantai, dan 1 single crochet di dalam stitch yang sama. 1 SC, lalu 1 rantai, kemudian 1 SC lagi di stitch yang sama. Nah, ini akan saya kasih penanda di bagian rantainya ya. Lalu kita lanjut di bagian bawah, kita buat SC sebanyak 4 kali. Lanjut di sudut yang ketiga, kita buat lagi 1 SC, 1 rantai, dan 1 SC di stitch yang sama. Kasih penanda lagi di bagian rantainya ya.
Lalu lanjut di bagian samping kita buat lagi 13 single crochet. Nah, sambil sisa benangnya kita bawa ya. Kita buat 13 SC sama seperti sisi sebelahnya tadi. Nah, ini akan saya lanjutkan dulu. Nah, lanjut di sudut yang ketiga kita isi lagi 1 SC, 1 rantai dan 1 SC di stitch yang sama. Lalu kita kasih penanda di bagian yang rantai ya. Lanjut di bagian atas kita buat lagi 4 SC. SC sebanyak 4 kali. Nah, ini di sudut yang pertama tadi kita tambahkan lagi 1 SC. Lalu kita potong benangnya, kita akan buat satu rantainya menggunakan jarum tapestri. Nah, kita masuk dari stitch pertama tadi ya, kita kasih penanda, kita masuk dari bawah. Kemudian kita masukkan dari stitch yang terakhir di bagian tengah ya, dari tengah-tengahnya. Stitch yang terakhir bagian tengah dan satu loop di belakangnya ini. Nah, kita masuk di sini. Lalu kita tarik pelan saja ya. Nah, ini akan jadi satu rantainya ya. Kita tarik pelan saja. Ini satu rantainya, kita kasih penanda di bagian rantai. Lalu sisa benangnya kita rapikan di bagian belakang. Oke, ini sudah selesai ya. Kita rapikan. Lalu kita gunting dan bakar dengan mancis. Nah, untuk bagian samping ini kita buat dua ya, dengan pola yang sama bagian kanan dan kiri. Lalu lanjut untuk bagian alasnya ini. Di sini saya buat dengan pola yang sama. Baris pertamanya 22 rantai. Dan untuk jumlah barisnya sesuai dengan bagian samping tadi dimulai dengan 6 rantai. Jadi jumlah barisnya 6 baris ya. Sudah saya tulis juga di atas. Lalu lanjut ini untuk bagian depannya. Sesuai dengan jumlah rantai bagian alasnya 22 rantai. Dan untuk tingginya sesuai dengan tinggi bagian samping tadi 15 baris. Jadi bagian depannya ini juga 15 baris ya. Sudah saya tulis juga di atas ya. Lalu lanjut untuk bagian belakangnya ini. Di sini saya buat sampai 33 baris ya. 33 baris dan 22 rantai, sama seperti bagian depannya. Lalu lanjut kita akan satukan semua bagian yang sudah ada ya. Jadi di sini totalnya ada 5 bagian ya, bagian belakang, bagian depan, bagian samping 2 dan bagian alas 1. Nah, sebelum kita satukan, untuk di bagian belakang ini kita kasih penanda sesuai dengan tingginya. Ini kita hitung ya, dari penanda bagian samping ini, dari penanda yang di atas ke bawah totalnya ada 17 stitch. Lalu kita kasih penanda dari penanda yang di bawah ini sampai ke atas, kita hitung 17 stitch. Kita kasih penanda di stitch ke-17. Di sisi sebelahnya juga sama.
Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita akan jahit ya. Nah, di sini akan saya mulai jahit dari bagian samping dan bagian alasnya dulu ya. Nah, di sini saya menggunakan jarum tapestri. Nah, kita buat slip knot dulu di bawah ya. Nah, kita buat slip knot di bawah. Nah, di sini akan saya mulai dari bagian sampingnya dulu. Dari bagian samping kita masuk dari stitch samping penanda ini ya. Kita masuk dari stitch samping penanda ini. Lalu kita masuk ke dalam stitch yang ada penandanya di bagian samping. Kemudian kita masukkan jarumnya ke dalam lubang slip knot yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita kencangkan. Oke. Lanjut kita masuk ke bagian alas di stitch yang ada penanda. Nah, penandanya kita biarkan aja ya. Kita masuk di stitch yang pertama di bagian penanda. Kemudian kita masukkan lagi jarumnya ke stitch kedua di bagian alas. Lalu masuk lagi di stitch pertama bagian samping yang ada penandanya. Lanjut di bagian samping kita masuk di stitch kedua. Kita kembali lagi di stitch kedua bagian alas. Jadi kita selang-seling aja ya. Lalu masuk di stitch yang ketiga di bagian alas. Masuk lagi di stitch kedua bagian samping. Lalu masuk di stitch ketiga di bagian samping, kembali lagi di stitch ketiga bagian alas. Nah, ini kita selang-seling sampai di penanda yang terakhir ya. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, ini kalau sudah selesai, sisa benangnya kita rapikan ya. Nah, untuk sisi yang sebelahnya caranya juga sama. Ini akan saya lanjutkan jahit sisi yang satunya lagi. Kalau sudah selesai, kita akan lanjut satukan ke bagian belakang tasnya. Oke, ini sudah selesai ya. Saya satukan bagian samping dan alasnya. Sekarang kita akan jahit ke bagian belakang tasnya. Nah, ini caranya sama ya, seperti menjahit bagian samping dan alasnya tadi. Kita mulai dari bagian samping ya. Nah, kita mulai dari bagian samping di stitch samping penanda di bagian atas. Nah, ini tadi kita sudah buat slip knot juga ya di bagian bawah, jangan lupa. Masuk ke stitch pertama, lalu kita masuk ke lubang slip knot. Kemudian kita kencangkan. Nah, lalu kita masuk di stitch pertama di penanda ya, bagian belakang. Lalu kita jahit selang-seling sama seperti menjahit bagian alas dan bagian sampingnya tadi. Nah, ini akan saya lanjutkan jahit sampai ke stitch sebelum penanda ya. Sampai stitch sebelum penanda, nanti kita akan satukan ke 3 sudutnya. Nah, ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, ini sudah sampai di stitch sebelum penanda ya. Lalu kita akan satukan sudutnya ini, ketiga penanda ini akan kita satukan. Pertama, kita masuk di stitch penanda yang bagian belakang. Lalu kita masuk ke stitch sebelum penanda bagian samping.
Lanjut kita masukkan jarumnya ke stitch yang ada penandanya ini bagian samping. Oke. Nah, kita tarik. Lanjut di bagian alas ini, di samping penanda ini ya. Di samping penanda ini kita masuk di stitch samping penanda. Kita tarik. Oke, lanjut kita masuk ke stitch yang ada penanda. Bagian alas ya ini. Lalu kita masukkan lagi ke stitch bagian penanda di bagian belakang ini. Nah, seperti ini ya cara menyatukan ketiga sudutnya ya. Lalu kita tarik. Lanjut kita jahit selang-seling lagi sama seperti awal tadi ya. Nah, kita masuk ke stitch berikutnya, lalu kembali ke stitch yang ada penandanya. Masuk ke stitch berikutnya dan kita masuk ke stitch belakang yang sebelumnya ya. Nah, kita selang-seling aja. Nah, sudut satunya juga sama ya caranya. Ini akan saya lanjutkan jahit dulu sampai ke atas. Kalau sudah selesai, sisa benangnya jangan lupa dirapikan. Nah, untuk bagian depan ini cara jahitnya sama ya seperti bagian belakang tadi. Nah, kita mulai dari bagian samping ya. Kita mulai dari bagian samping, dari samping mana aja juga boleh. Nah, ini akan saya lanjutkan, selesaikan jahit dulu. Oke, ini saya sudah selesai jahit ya. Sudah saya tambahkan juga penguncinya di bagian tengah, boleh pakai kancing magnet juga. Nah, kita bisa tambahkan ring buka tutup di bagian samping. Dan kalau kamu mau pakai tali tas rajut, saya sudah sematkan cara buatnya di bawah. Oke, video kali ini sudah selesai ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga video ini mudah dimengerti. Kalau kamu ada yang mau ditanya, boleh ditanya di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Bye-bye.